Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan mendukung channel ini. Terima kasih banyak ya. Karena di awal video saya selalu menyempatkan mengucapkan hal itu selalu buat Anda semuanya. Karena memang channel ini tidak bisa berkembang sendiri gitu loh, tanpa berkat dari supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya. Makanya saya selalu menyempatkan di awal-awal video itu mengucapkan terima kasih dulu yang sebesar-besarnya gitu loh. Karena sampai detik ini saya masih bisa terus ada di YouTube, memberikan edukasi, motivasi, semangat buat teman-teman semuanya, terutama yang memang sudah berada di titik di mana mereka tidak mampu lagi membayar, tidak sanggup lagi membayar, dan berbagai macam persi lainnya. Oke. Dan hari ini yang mau kita bahas adalah tentang gagal bayar di pinjol legal. Ya, banyak yang dikirim somasi, banyak yang masih bertanya ke rumah. Saya nggak tahu lagi kapasitas dia berpikir itu seperti apa, cara dia menanggapi suatu masalah itu seperti apa, dan saya pengen membahas ini. Sekali lagi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya yang benar-benar saat ini sudah nggak ada lagi ya semangat, yang mulai sudah hilang gitu loh ya. Mudah-mudahan Solusi Utang hadir paling utama. Oke, sebelumnya saya ingatkan juga buat teman-teman semuanya yang ingin berdiskusi langsung dengan saya, silahkan ambil nomor saya di bawah nama channel, ada tombol bergabung. Anda yang mau bergabung dalam grup WA juga silahkan, di situ ada adminnya juga yang selalu setiap hari tidak bosan-bosan juga memberikan arahan motivasi buat Anda semuanya. Ya, silahkan di bawah nama channel saya, dan yang belum support channel ini silahkan disupport. Yang sudah mensupport gagal bayar di pinjol legal. Berbagai macam versi lahir dari pemikiran teman-teman semuanya. Mulai dari pemikiran didatangi ke rumah dengan berbagai macam versi juga, sampai diproses ke jalur hukum. Ini tidak terputus dalam pemikiran orang-orang yang baru telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online. Ya, dan Solusi Utang hadir selalu terdepan buat Anda. Walaupun media saya masih kecil dibandingkan untuk pinjol, tapi saya selalu semangat berusaha juga supaya video-video saya, algoritma dari YouTube di channel ini selalu dibagikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan informasi tentang pinjaman online, sehingga mereka tidak nyemplung lagi ke dunia di mana dunia ini sangat sulit banget untuk ada keluar. Curhatan dari salah satu subscriber saya juga melalui email. Namanya Feby. Assalamualaikum Bang, semoga sehat selalu, amin. Jadi gini Bang, jadi tadi saya buka YouTube dan muncul konten YouTube Abang. Berarti alhamdulillah banget ya, ketika dia buka YouTube muncul konten YouTube saya untuk dibagikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan itu. Dan saya berharap ya cuman melalui video inilah saya bisa untuk mengedukasi Anda. Nggak mungkin juga saya teleponin Anda satu persatu, tapi melalui kanal YouTube ini mudah-mudahan YouTube selalu memberikan yang terbaik untuk channel ini, supaya membagikan video ini kepada sasaran yang benar-benar membutuhkan. Oke. Jadi tadi saya buka YouTube dan muncul konten YouTube Abang. Karena saya penasaran, jadi saya tonton. Karena saya gagal bayar atau belum bisa bayar hutang saya di Adapundi. Ya, ini Adapundi ya, salah satu pinjol yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Karena saya gagal bayar, sering di spam SMS, telepon WA, apalagi karena saya belum bisa bayar, dan dari pihak Adapundi selalu meneror saya. Jadi saya menonaktifkan semua WA, telepon, dan SMS. Dan tadi pagi juga saya ada email masuk akan ada kolektor yang akan datang ke rumah karena saya di Ciamis, Jawa Barat.
Saya tidak tahu apakah mungkin kolektor itu akan mendatangi saya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah benar akan ada kolektor ke rumah, dan jika ke rumah, apa yang harus saya lakukan? Itu pertanyaannya. Karena ini adalah pengalaman pertama saya pinjam di aplikasi Adapundi Bank. Terus jika terus belum bisa membayar, apakah benar semua data pinjol di Adapundi tersebut akan disebarkan? Mohon masukannya Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Oke, kita bahas yang mana dulu nih? Jadi kita bahas dulu pertama spam telepon dan SMS, tapi dia sudah menonaktifkan nomor, mulai dari WA, SMS, dan telepon. Salah satu alasan dia untuk menonaktifkan nomor ini adalah karena di spam setiap hari, mulai telepon yang tidak jelas, WA yang menakut-nakuti, SMS yang mengancam-ancam. Itu alasannya. Habis itu dia mendapatkan email akan ada kemunculan debt collector. Mulai dari dulu ya, sejak rupiah cepat, Adapundi, EasyCash, terus apalagi ya, pokoknya banyak lagi pinjolnya, belum ada mereka yang mendatangi ya. Mereka selalu mengancam orang-orang dengan selembaran surat bermaterai 10.000, bermaterai 6.000, seakan-akan adalah surat jalan untuk kunjungan debt collector ke rumah ya. Dan habis itu pertanyaan dia, apakah benar akan ada kolektor ke rumah? Jika benar ke rumah, apa yang harus saya lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah tetap berusaha dan bekerja. Soal debt collector datang ke rumah itu bukan permasalahan Anda, bukan pekerjaan Anda, dan bukan hal yang harus Anda pikirkan. Hal yang harus Anda pikirkan saat ini, kayak mana Anda bisa bekerja, berusaha mendapatkan uang, bayar hutang Anda. Ya, di sini kesalahan teman-teman semuanya. Permasalahan dia tentang hutang, yang dia pikirkan kedatangan orang. Ya. Makanya saya mengupdate status, saya bikin status di Instagram. Saya ingin mencari seseorang, saya tidak tahu namanya, tidak tahu alamatnya, tidak tahu orangnya, dan tidak tahu juga bentuknya. Ya, tapi mencari orang. Sama ibarat orang yang ketakutan didatangi debt collector ke rumah. Dia diancam melalui surat, dia membayangkan debt collector datang ke rumah. Habis datang ke rumah bikin malu, habis itu mengancam-ngancam, habis itu memproses ke jalur hukum. Semuanya nggak ada wujud dan wajah orangnya, nggak ada wujud dan faktanya. Tapi dia terus memikirkan hal itu. Makanya Anda yang sudah bergabung di Instagram saya, pasti Anda melihat kan, tadi malam saya membuat status, saya ingin mencari seseorang, tapi saya tidak tahu namanya, tidak tahu tempat tinggalnya, tidak tahu bentuk orangnya, tapi saya terus mencari. Ini itu apa namanya? Sebuah kebodohan yang sangat hakiki lahir dari kepala si debetur. Permasalahan dia cuma satu, belum mampu bayar hutang dia. Ya, dia meminjam di pinjol, permasalahannya juga satu, dia belum ada uang, sehingga tidak ada pilihan. Dan masalah antara Anda meminjam di pinjol dengan Anda gagal bayar di pinjol, masalahnya sama. Dan ketika gagal bayar, Anda menambah masalahnya. Masalahnya apa Bang? Anda memikirkan di penjara, memikirkan DC datang ke rumah sesuai dengan foto yang mereka kirim, memikirkan DC bertindak anarkis, memikirkan DC mengambil barang-barang yang di rumah. Luar biasa. Padahal permasalahannya cuma satu-satu. Meminjam karena tidak ada uang, tidak bayar karena juga tidak ada uang. Masalahnya cuma itu. Ya, otomatis PR-nya adalah cari uang. Selesaikan masalah, itu aja PR-nya. Tapi entah kenapa pemikiran ini tidak hilang-hilang di dalam kepala teman-teman semuanya. Saya nggak tahu lagi nih, entah memang seperti itulah kapasitasnya orang ini ya, sehingga pinjol yang memarketingkan orang-orang untuk membuat sebuah ketakutan dibikin sedramatis mungkin, berhasil, selalu berhasil ya. Contoh ini,
Dia bilangin gini, oh mana ya, nonaktifkan nomor. Tadi pagi juga saya ada email masuk akan ada kolektor yang datang ke rumah karena saya dari Ciamis, Jawa Barat. Akan ada. Ya, belum ada ini, akan ada. Ya, ini hampir sama dengan kata apabila, umpamanya, seandainya, bersama. Akan ada. Ya. Jadi hampir sama juga dengan katanya, bukan faktanya, katanya. Ya, ini kan akan ada. Ya, bukan ada. Kalau misalnya ada debt collector yang datang nanti, itu beda hal lagi. Ini akan ada. Jadi seakan ini disodorkan dulu gitu loh, ya. Dan dia berhasil gitu loh. Banyak siapa aja yang gagal bayar di Adapundi. Berapa kali Anda mendapatkan surat somasi dengan materai 10.000, ya. Dan Anda coba lihat video-video saya sebelumnya, itu bukan materai 10.000, sebelumnya itu materai 6.000. Coba Anda lihat koleksi video saya dan tanya ke diri Anda masing-masing, sampai kapan Anda mau seperti ini? Apakah Anda tidak ingin keluar dari semua ini? Ya, apakah Anda terus-terusan memikirkan sesuatu yang jelas-jelas faktanya tidak ada? Ya, makanya saya bilangin, Anda mencari orang tapi tidak tahu namanya, tidak tahu wajahnya, tidak tahu alamatnya, dan Anda terus mencari. Ya, kesimpulannya apa? Kebodohan yang hakiki. Ya, bodoh gitu loh. Kayak mana kita harus mencari, kita nggak tahu orangnya, nggak tahu siapa, alamatnya, bentuknya gitu. Ya, sementara kita ada satu PR, itu kita tidak ada uang di posisi ini. Harusnya inilah yang harus Anda cari. Ya, bukan memikirkan, Bang beneran datang nggak ya? Kalau seandainya datang, apa yang harus saya lakukan? Ya, itu kan bukan pertanyaan. Kalau seandainya dia datang, ya Anda harus jelaskan dong fakta yang terjadi. Ya, menjelang dia datang, Anda juga harus berusaha. Belum ada Bang pekerjaan, belum ada pekerjaan, itu harus keluar dari rumah, mencari, ya. Curhat dengan teman-teman, mana tahu dari kita tidak ada pekerjaan, dari teman-teman sekitar kita mana tahu. Tapi karena Anda sudah menyendiri di rumah, takut keluar kamar, takut keluar rumah dengan berbagai macam versi, rezeki menjauh dengan sendirinya. Bukan rezeki yang tidak mau berpihak pada Anda, tapi Anda yang memutus mata rantai rezeki Anda sendiri. Akibat apa ini? Akibat rasa takut yang Anda sendiri tidak bisa mengkondisikannya. Ya, ini yang buat gagal bayar di pinjol legal. Tolong berpikirlah lebih maksimal lagi. Mau enak, mau tidak enak, keputusan ada di tangan Anda. Oke? Habis itu dia bilang, karena ini adalah pengalaman pertama saya pinjam di aplikasi Adapundi. Mungkin di aplikasi Adapundi pengalaman pertama Anda, di aplikasi lain mungkin ada pengalaman yang lebih. Ya. Jadi intinya, tidak ada orang yang pengalaman pinjam di pinjol kecuali joki-joki yang sengaja ingin menipu Anda. Ya, dia mencari keuntungan di balik itu. Atau orang-orang yang sengaja ada ajang balas dendam untuk pinjol. Karena dia ingin berlindung di beberapa video orang-orang yang ada di YouTube. Ya, intinya nggak ada pengalaman. Dan nggak dibutuhkan pengalaman dalam berhutang. Karena tidak ada pelajaran yang mengajarkan kita berhutang, nggak ada. Ya, jadi hutang itu adanya setelah kita besar aja, berdasarkan dari perjalanan hidup kita aja, sehingga kita datang ke dunia hutang itu. Ya, dan hutang itu untuk diselesaikan harus diusahakan. Bukan dengan cara gali lubang tutup lubang ataupun menjual barang-barang berharga yang ada di rumah Anda, tapi berusaha dan bekerja. Ya, mungkin dari saya cuma kerja. Mudah-mudahan yang gagal bayar di pinjol legal tidak ada lagi yang ketakutan, tidak ada lagi yang kecemasan. Saatnya kita merubah diri dan memikirkan masa depan yang lebih baik. Berpikirlah positif, terima diri Anda apa adanya, ya. Jadi salam dari saya, lebih baik kita malu sesaat daripada hancur selamanya. Nanti Anda boleh bergabung dalam grup WA saya. Klik tombol gabung yang ada di bawah nama, diskusi dan komunikasi dengan orang-orang yang gagal bayar lainnya. Dan dengan tersedianya nomor pribadi saya, Anda yang sudah curhat ya dengan saya, mudah-mudahan itu bisa membuka pemikiran Anda buat ke depannya. Dan teman-teman yang lainnya yang belum sempat bergabung, silahkan Anda boleh klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel saya. Dan Anda mau berdiskusi dengan saya atau masuk ke dalam grup WhatsApp, ya itu tergantung dari Anda. Yang jelas di bawah nama channel saya ada tombol gabung. Anda pilih aja mau gabung dengan grup WA,
berbicara dengan rekan saya atau dengan sayanya langsung, itu nomor saya telah tersedia di dalam itu, yaitu fasilitas disediakan oleh YouTube spesial buat channel Selusi Hutang dan untuk Anda juga ya. Silahkan yang panik-panik boleh dipergunakan itu, fitur itu semaksimal mungkin untuk Anda berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang-orang yang telah melalui masa-masa sulit karena gagal bayar ya. Dan hari ini itu yang mau saya bahas adalah tentang gagal bayar di pinjol legal Cairin. Ya, ini juga banyak laporan dari Bantu Saku juga, dari Uatas juga banyak, dari Cairin gitu ya, cairan. Kalau cairan mah itu minuman ya gitu ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang belum mensupport, silahkan disupport dulu dan didukung dulu channel ini. Saya berharap itu dukungan Anda ya. Pertama bisa membuat saya semangat, yang kedua video-video saya bisa menyebar ke semua orang-orang yang membutuhkan informasi tentang pinjaman online. Itu tujuan saya. Silahkan dulu di buat teman-teman yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini. Terima kasih banyak ya buat Anda semuanya yang telah berbaik hati. Oke, ini ada curhatan via email ya, dia bertanya dan ingin konsultasi juga, dan saya sengaja mengambil beberapa email yang belum sempat saya bahas di YouTube ya, dan saya mengambil. Ini dia bertanya tentang saran tentang pinjol Cairin. Anda boleh lihat di layar Anda, ini namanya Mbak Eli. Assalamualaikum, selamat sore Bang Medi. Perkenalkan, saya seorang guru honorer daerah Bekasi ya. Perkenalkan, saya juga Medi Broni, asal dari Padang, asli orang Minang, dan sekarang saya bekerja dan juga aktif memotivasi Anda di YouTube ya. Kebetulan saya terjebak di pinjol Cairin, Pinjam Yuk, dan Monas. Ada 3 berarti ya. Cairin, Pinjam Yuk, dan Monas. Yang pinjol Monas galbay hampir 3 bulan. Saat ini nggak ada yang DC yang menghubungi saya setelah saya ganti nomor HP dan yang email. Cairin yang saya galbay 15 hari dengan jumlah pinjaman 1,7 juta. DC sampai saat ini masih meneror. Kepala sekolah saya sampai mengancam mau melaporkan ke Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Budaya ya. Itu Bapak Nadiem ya. Saya sudah menjelaskan ke kepala sekolah untuk diabaikan saja, dan saat DC menagih, pernah 1 kali saya jawab bahwa memang saat ini belum ada uang untuk bayar. Gimana solusinya ya Bang? Kalau saya sendiri sejak nonton YouTube Abang, alhamdulillah sudah mulai kuat mental. Tapi kepala sekolah saya yang terus mendesak saya untuk membayar dan jangan pakai nomor sekolah untuk kondar. Padahal saya nggak pernah pakai nomor sekolah untuk kondar. Terima kasih Bang, wassalam. Oke. Dari mana debt collector mengetahui atau pinjol mengetahui nomor sekolah atau nomor tempat orang bekerja? Ya, berarti masih ada dong sistem yang bergerak untuk melacak data-data kontak. Ya, masih ada dong berarti ya. Kemungkinan si debitur menyimpan nomor telepon kantornya misalnya dengan nama-nama yang bersangkutan, misalnya SD sekian, SMP sekian, atau PT ini, sehingga dia sinkronkanlah dengan data yang Anda tawarkan. Ketika Anda mengajukan pinjol, otomatis Anda akan menyampaikan di mana Anda bekerja dan profesi Anda. Ya, dan dia sinkronkanlah dengan data yang ada di smartphone Anda, sehingga dia menemukan nomor sekolah Anda dan menjadikan bahwa Anda telah menjadikan itu sebagai kontak darurat. Oke. Yang menjadi permasalahan Anda saat ini adalah Anda telah berbicara dengan kepala sekolah Anda untuk tidak merespon sama sekali panggilan telepon. Mungkin nggak? Ya, kalau saya rasa ini nggak mungkin. Kepala sekolah Anda juga tidak akan tahu ini nomor debt collector, ini telepon dari debt collector, ini sangat sulit. Ya, hal yang harus Anda lakukan adalah sampaikan kepada sekolah Anda, pertama saya minta maaf, ini telah terjadi sebuah kebocoran data. Dan apabila seumpamanya, seandainya mereka masih menelpon ke sekolah, tolong Pak,
tolong Bu suruh ke alamat saya. Ya. Ketika misalnya mereka benar-benaran hadir ke alamat Anda, baru Anda pertanyakan, kenapa bisa nomor sekolah yang tidak saya jadikan sebagai kontak darurat bisa Anda telepon dan Anda dapati. Permasalahkan itu dulu. Ini berarti Anda sudah mengakses data pribadi saya berupa kontak yang ada di smartphone saya. Ya, kayak gitu. Habis itu lagi, mana lagi ya? DC saat ini masih meneror kepala sekolah saya sampai mengancam mau melaporkan ke Mendikbud. Soal ancaman hal itu, Anda cukup jelaskan kepada pihak sekolah Anda atau kepala sekolah Anda, Pak, soal ancaman yang seperti itu saya butuh dokumentasinya dan buktinya. Kalau misalnya mereka masih menelpon, tolong Pak untuk direkam. Kalau soal reportasi Bapak ke kementerian, saya jamin itu nggak akan ada. Itu hanya sebatas ancaman dari debt collector. Saya sudah berusaha untuk melunasi hutang saya ini, tapi nggak bisa Pak. Inilah yang disebut dengan pinjaman online dan lintah darat. Ya, dan sebisa mungkin Anda harus usahakan berkomunikasi dengan tenang, tetap utamakan kesopanan, tapi jangan lupa berikan satu ketegasan bahwa Anda mampu untuk mengkaper masalah Anda yang terjadi detik ini. Ya, kalau saran dari saya cuman itu aja, sampaikan kepada pihak sekolah Anda. Nggak perlu takut, mau aplikasinya cairin, pinjam yuk, Monas, mau apa lagi, EasyCash, mau apapun pinjolnya. Tapi ketika dia menghubungi kantor Anda, kepala perusahaan Anda, direktur Anda, manajer Anda, dan lainnya, jelaskan dengan kesopan santunan, tapi tunjukkan sebuah ketegasan bahwa Anda mampu dalam hal ini. Kalau soal nomor perusahaan, kalau soal nomor kantor, itu Pak di luar kewenangan saya. Berarti mereka telah mengakses data pribadi yang ada di smartphone saya. Dan saya berharap Bapak juga membantu saya dalam hal ini. Suruh mereka datang ke alamat saya Pak, sesuai data yang mereka berikan. Ya, tunjukkan ketegasan seperti itu. Oke. Apalagi nih? Ya, ini ada lagi tadi dari Seli Afi Kodita. Assalamualaikum Bang, mau nanya, kalau galbay di aplikasi kredit pintar gimana ya Bang? Kalau galbay berarti duit Anda sudah tidak ada. Gagal bayar itu melambangkan bahwa Anda setelah berada di 0 rupiah. Harusnya yang Anda lakukan adalah Anda tetap berusaha, tetap bekerja, kumpulkan uangnya sedikit demi sedikit. Kalau sudah terkumpul, negosiasi. Ya, jangan hanya melamun, jangan hanya tanyakan gimana-gimananya, nggak ada gimana-gimananya. Gimananya saat ini Anda harus berusaha, harus bekerja, dan Anda harus paksa diri Anda, saya harus keluar dari ini. Saya nggak boleh takut, saya harus bekerja, saya harus kumpulkan uangnya, saya selesaikan ini. Kayak gitu loh. Kalau uangnya tidak terkumpul juga gimana Bang? Berarti rezeki belum berpihak kepada kita. Ya, yang penting kan kita sudah mengakui memang ada hutang di situ. Tapi kita lagi berusaha, ya, karena kan kita berada di titik 0 rupiah, gak ada duit. Sama kayak waktu kita minjam, berada juga di titik 0 rupiah ini, gak ada duit juga, makanya kita minjem. Ya, yang penting jangan takut dan tetap berpikir positif aja. Ya, dan yang lainnya nanti boleh Anda bergabung dalam grup WA saya. Silahkan hubungi adminnya nanti. Anda boleh klik tombol gabung di bawah nama channel saya, nanti kita berdiskusi lebih detail lagi. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Puas. Lebih baik harus daripada